Topik kita pada kesempatan kali ini adalah peningkatan perlindungan masyarakat serta daya saing obat dan makanan. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah, negara punya urusan yang banyak sekali. Ada hal-hal yang sangat mendasar yang memang harus dipelototin. Sejauh mana sesungguhnya perlindungan diberikan? Sejauh mana competitiveness kita miliki per hari ini? Kepala Badan POM. Ibu Penny, pertanyaan pertama. Apa agenda prioritas dari Badan POM belakangan ini? Pengawasan obat dan makanan itu bukan hanya rutin masalah teknis pengawasan obat dan makanan, tapi pertama tentunya aspek kesehatan ya dalam arti jangka pendek, tapi dalam jangka besarnya adalah daya saing dan produktivitas dari sumber daya manusia. Aspek tidak hanya kesehatan tapi juga ada aspek keamanan tentunya ya, dengan kondisi ini tantangan dengan kondisi negara kita ya, geografis negara kita, perbatasan, industri 4.0, e-commerce ya, tantangan semakin banyak ya. Sisi pengawasan obat dan makanan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan itu impactnya adalah lebih luas lagi ke masalah industri obat dan makanan dan ekonomi tentunya secara luas, karena contohnya pangan itu adalah salah satu produk industri yang strategis ya. Nanti ada Pak Adi yang akan lebih menjelaskan industri yang strategis untuk industri 4.0. Maka pertama yang menjadi prioritas saya bersama teman-teman di Badan POM adalah pertama perkuatan kelembagaan ya. Di dalamnya tentunya ada regulasi institusi ya, regulasi yang dikaitkan dengan perkuatan institusi, tapi juga ada regulasi-regulasi yang harus diefisienkan, dideregulasi untuk percepatan perizinan, percepatan sertifikasi. Itu terus kita update terus dalam 3 tahun terakhir ini. Kami menciptakan, menginisiasi, membuat program-program strategis, sehingga itu menjadi payung untuk kegiatan-kegiatan strategis yang memang selama ini sudah dilakukan oleh Badan POM, tapi perlu kita tonjolkan, perlu melibatkan lintas sektor, perlu membuatnya lebih memberikan manfaat yang efeknya adalah dampak. Salah satunya misalnya kita menginisiasi adanya aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan obat. Ini kami menginisiasi Satgas, Satuan Tugas Hilirisasi dalam riset, dalam menjadikan riset itu menjadi produk yang akan dikomersilkan. Peran Badan POM di dalam jalur life cycle-nya itu ada. Itu komunikasi sudah dibuka, dimulai dari research, kemudian nanti ada clinical trial kan untuk bisa mendapatkan aspek manfaat, mutu, efikasi dari suatu produk. Itu Badan POM sudah ada. Nah, yang ketiga adalah penggunaan, kita lebih mendorong terhadap penggunaan teknologi informasi untuk e-registrasi, e-sertifikasi, sehingga yang selama ini stigma bahwa registrasi perizinan di Badan POM tertutup, mahal dan sebagainya, kita buka transparan, e-registrasi, digitalisasi, termasuk juga digitalisasi dalam pengawasan ya di post market. Dengan mengajak seluruh mitra. Jadi sekarang membuka bahwa pengawasan ini adalah milik semua pihak dengan tugas fungsinya masing-masing, termasuk juga konsumen bisa melakukan dengan kita memasang QR code ya, QR code di dalam produk. Kemudian yang keempat, kami membangun kemitraan dengan banyak pihak stakeholder, pramukaan bersama dengan Pak Dede. Alhamdulillah kami sempat berkomunikasi awal, akhirnya sekarang berkembang. Pramuka adalah mitra Badan POM, kami akan membentuk SAKA sendiri dengan dukungan Pak Dede. Nanti itu keterlibatan dari generasi yang akan datang ya dalam pengawasan, keterlibatan dan kewaspadaan, pahamnya mereka menjadi konsumen cerdas adalah sesuatu yang penting. KIE, komunikasi, informasi, edukasi itu menjadi suatu fungsi tugas Badan POM yang penting bersama-sama dengan stakeholder keseluruhan. Seluruh seluruh masyarakat ya. Terus siapapun juga masyarakat yang ada, dengan pihak-pihak tertentu kami bekerja sama. Dan dengan pemerintah daerah juga tentunya. Impres 3 2017, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, instruksi Presiden kepada 10 KL dan pemerintah pusat, provinsi, daerah dengan fungsinya masing-masing di dalam pengawasan obat dan makanan. Pertama kali ini Badan POM mempunyai payung hukum khusus untuk organisasinya. Jadi setelah 17 tahun baru kali ini Badan POM mempunyai peraturan presiden khusus untuk organisasi Badan POM dengan perkuatan pada deputi penindakan dan perkuatan pada unit-unit lain ya. Bedakan antara Badan POM mengawasi
dan membina para pelaku usaha yang memang sudah ada di jalur yang legal dengan melakukan penindakan yang dilakukan oleh Deputi 4 bersama dengan tentunya balai-balai dengan PPNS kami, penyidik pegawai negeri sipil. Itu harus diperkuat juga, dan di satu sisi juga melindungi pelaku usaha yang memang melakukan usahanya dengan baik, ya, melindungi dan juga membuat kemandirian dari Badan POM dalam mengawasi dan membina para pelaku usaha ini. Kemudian yang terakhir adalah membantu untuk membuka akses target-target pasar ekspor dengan cara membangun kepercayaan terhadap produk obat dan makanan. Caranya apa? Ya, kepercayaan internasional terhadap institusi organisasi dari otoritas obat dan makanannya. Untuk obat kami sudah masuk dalam listed, ya, shortlisted dari WHO, di mana teman-teman Badan POM malah kami mentraining, ya, negara-negara lain yang ingin masuk menjadi grup PICS, ya. Kalau kita ingin ekspor memang kita harus PICS, dan semua negara sekarang berlomba-lomba untuk itu. Bahkan kami sudah juga mentraining masuk ke dalam program kerjasama SOT Cooperation, karena kita kan sekarang Indonesia sudah masuk ke level kita membantu negara lain. Di situ Badan POM secara konkret ikut berkontribusi dengan memberikan training capacity building untuk negara-negara SOT yang dibantu oleh kita. Plus tentunya adalah membangun kepercayaan negara tersebut pada produk-produk kita, sehingga ekspor itu menjadi hub dari ekspor produk obat dan makanan. Dengan beragam upaya dan kerja keras dan cerdas yang dilakukan teman-teman Badan POM, tetapi ada fakta lain bahwa sekarang masih ada juga pelanggaran, penyalahgunaan, dan seterusnya. Di toolsnya sekarang ada deputi penindakan, ngeri juga sih kedengerannya, cuman keren sih sebenarnya, keren. Tapi apakah hal itu juga sebenarnya belum cukup atau dirasa belum cukup, Bu Penny? Dengan diinisiasi oleh DPR, yaitu rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. RUU Pengawasan Obat dan Makanan itu juga adalah tujuannya perkuatan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang 4 itu tadi. 1, mendorong industri obat dan makanan untuk melaksanakan tugas itu, ya. Karena salah satunya mungkin sekarang ini juga tidak memberikan efek jerah, karena Badan POM, para PPNS Badan POM yang tersebar di seluruh negeri ini tidak bisa melakukan secara mandiri. Apalagi kami sering sekali diperadilankan, ya, teman-teman, ya. Nah, tapi di sini adalah karena kita tidak punya payung hukum dari para PPNS kita, dan melakukan penindakan ini jangan ditakuti, ya, jangan didapatkan kesan bahwa ini akan menakutkan pada pelaku usaha. Apabila ada kesalahan, ya itu bisa terjadi, itu pembinaan dan sanksi itu bertahap. Sanksi juga bertahap, gitu, ya. Karena aspek pembinaan, karena aspek pertama Badan POM itu adalah untuk melindungi industri obat dan makanan, mendukung, mendorong, dan melindungi. Kalau penindakan itu adalah untuk melawan berbagai kejahatan tadi itu kan, globalisasi, e-commerce itu banyak sekali, dan posisi geografis kita itu banyak sekali kejahatan masuk, sehingga penindakan itu perlu untuk menimbulkan efek jerah, dan tentunya untuk memperkuat para PPNS bisa bekerja mandiri, melindungi industri obat dan makanan juga, melawan kejahatan di bidang obat dan makanan. Baik, terkait dua hal tadi, soal perlindungan konsumen dan juga daya saing kita terhadap sektor obat dan makanan. Bagaimana kondisi makronya, apa yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Kami butuh informasi terkininya, Pak. Monggo, Pak Kuat. Melihat visi Bapak Presiden terkait dengan nawacita kelima, bahwa kita ingin mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas. Untuk terwujudnya manusia berkualitas itu salah satunya adalah bagaimana terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat. Nah, untuk jadi sehat memang tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Jadi untuk terwujudnya masyarakat sehat tadi itu mulai dari kita sendiri, masyarakat itu sendiri bagaimana harus hidup sehat. Itu mesti menjadi mutlak. Masyarakat yang terpencil pun mempunyai hak yang sama di dalam menikmati tadi obat, perbekalan kesehatan, sehingga kalau di Jakarta sakit atau di Papua sakit, ya akan mendapat pelayanan yang berkualitas, izin obat dan sebagainya, peredaran alat kesehatan. Kita sudah menggunakan Fornas, kita juga sudah menggunakan e-katalog. Akhirnya obat-obat tadi itu mudah dijangkau oleh masyarakat dengan obat yang berkualitas tapi murah.
Nah sekarang yang ketiga tadi adalah JKN. Dengan JKN tadi itu kan diharapkan itu ya ada sistem gotong royong di dalamnya itu. Yang tidak sakit membantu yang sakit dan sebagainya. Di dalamnya kita menggunakan obat-obat Fornas yang jelas kualitas, harga dan sebagainya bisa dikendalikan. Dalam ini adalah untuk kendali mutu dan kembali biaya. Jadi kita memang betul-betul Kementerian Kesehatan itu mengarah bagaimana perlindungan konsumen tadi untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau. Kita saat ini sebetulnya dengan kebijakan regulasi ekonomi yang ke-11 tadi itu, Kementerian Kesehatan sudah mencoba bagaimana kita ingin mendorong produksi dalam negeri itu bisa dimanfaatkan. Termasuk di industri farmasi ya Pak? Iya, dan alat kesehatan. Jadi termasuk sebetulnya obat tradisional pun sudah menjadi target kita ke depannya untuk diproduksi di dalam negeri. Karena mau tidak mau itu akan mengurangi devisa dan kita mempunyai potensi yang cukup besar. Nah sekarang kan kita mendorong tadi industri farmasi untuk ya semakin meningkatkan. Kita pemerintah hanya mendorong karena kebanyakan mesti kita serahkan kepada dunia farmasi tadi untuk melakukan tadi berbagai penelitian-penelitian karena juga membutuhkan biaya dan sumber daya yang cukup besar sekali dan waktu yang lama. Yang jelas mencolok itu adalah untuk alat kesehatan, produk dalam negeri itu udah banyak yang dimanfaatkan untuk kita sendiri, termasuk bahkan kita sampai bisa ekspor ke luar begitu. Apa yang diperlukan kalau logikanya saya balik? Tadi BP POM menyampaikan ada kebutuhan juga regulasi yang lebih kokoh, lebih kuat, mempersenjatai dalam tanda petik teman-teman yang ada di lapangan dan seterusnya. Kalau dari sudut Kementerian Kesehatan, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan untuk melangkah lebih jauh? Saat ini ya, yang proses saat ini bagaimana kita mengurangi atau kesenjangan tadi di dalam pengadaan obat dan alat kesehatan dengan e-katalog tadi itu sebenarnya sekarang sudah semakin nyata. Di situ kita mendapatkan obat yang berkualitas, harga murah, dan biasanya itu sebagian besar adalah produk-produk dalam negeri. Yang produk-produk luar negeri itu terlalu mahal. Di samping itu juga nanti mungkin kita di dalam hal itu akan mendukung BP POM tadi terkait dengan pengawasan obat dan makanan tadi agar tadi kualitasnya juga semakin meningkat, terkait juga dengan bahasanya mungkin pemalsuan dan sebagainya bisa ditekan seminimal mungkin agar kita bisa melindungi konsumen tadi. Kalau dari perspektif Bapak, apa yang sesungguhnya saat ini dibutuhkan oleh industri? Presiden kan punya 5 visi. Visi kedua pembangunan sumber daya manusia. Di mana pembangunan sumber daya manusia di sana dijelaskan mulai dari penanganan masalah gizi dan kesehatan dan lain sebagainya. Dan di sana tidak lepas dari peranan makanan dan minuman. Dan dari sisi PDB pun industri makanan minuman menyumbang kira-kira 36% dari PDB industri non migas. Jadi peranannya sangat signifikan sekali. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kuat dan juga Bu Penny tentang bagaimana kita mencegah masalah kesehatan, biaya kesehatan yang besar. Tentunya peranan makanan dan minuman sangat besar sekali. Kalau kita bisa menyediakan sesuai dengan undang-undang pangan bahwa food security atau ketahanan pangan kita itu kan ketersediaan makanan sampai tingkat perorangan yang bergizi, bernutrisi. Dan kalau kita semua bersama-sama bisa menyiapkan itu dengan baik, aman, tentunya saya yakin masalah kesehatan itu sangat jauh berkurang. Nah, terkait dengan hal ini, kali ini ada Badan POM, tentunya kami sangat berharap bahwa pengawasan ini lebih diperkuat. Karena apa? Karena mau tidak mau peranan pengawasan ini sangat penting sekali bagi ketersediaan makanan yang baik, aman, bernutrisi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada gitu ya. Kecepatan industri untuk bertumbuh itu tidak seimbang dengan yang ada di Badan POM sendiri. Kecepatan pendaftaran produk misalnya. Ini industri ini kan ingin cepat tumbuh untuk membantu perekonomian kita. Tapi Badan POM sendiri sudah berusaha menambah karyawannya, ASN-nya, kalau tidak salah tahun lalu 1.600 ya Bu ya? 1.060. 2018 1.060. Tapi ternyata masih kalah cepat dengan kita ingin berinovasi dari pelaku usaha. Saya tidak bisa kebayang dengan Indonesia segitu luas, dengan Badan POM yang segini tugasnya berat, tapi
tidak punya kekuatan yang seimbang untuk melaksanakan ini. Nah, maka kelihatannya ini yang menjadi salah satu bagaimana kalau kita mau mengatasi biaya kesehatan secara umum gitu ya. Kewenangan untuk menentukan kebijakan keamanan pangan ini kalau untuk pangan ya, itu kan sekarang di Badan POM. Ya, harusnya sama gitu. Jadi saya katakan kalau saya sebagai konsumen, saya tidak bisa membedakan ini produksi pabrik besar dengan MD, ini produksi UKM dengan PIRT. Hak saya sama, saya harus dijamin aman. Jadi tidak bisa karena PIRT ya udahlah saya nggak usah aman-aman lah, yang penting itu. Tapi kalau yang besar saya harus aman, harus diplototin. Yang kecil bisa dikecualikan, tidak bisa. Nah ini salah satu menurut saya kebijakan yang harus sinkron. Badan POM tidak bisa sekarang hanya bersifat ke Dinkes kan hanya bersifat sebagai rekomendasi, pengarahan dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kan di Dinkes. Ya. Nah, kalau policy sudah satu, kemudian nanti kewenangannya tergantung kesiapan. Kalau misalnya Badan POM siap di daerah-daerah semua, ya silahkan. Tapi kalau tidak siap, bisa aja misalnya memberikan kewenangan ke Dinkes misalnya untuk melakukan pengawasan. Tapi yang jelas polisinya satu, tidak bisa saya daftar di Pak Fuad lebih ringan, daftar di Bu Penny lebih persyaratannya lebih banyak, seperti itu. Tidak bisa seperti itu karena ujung-ujungnya adalah untuk perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat. Boleh berikan perspektif kondisi terkini seperti apa sih? Terus yang paling saya rasa konkret juga sekarang DPR sedang menggagas RUU pengawasan obat dan makanan. Apa latar belakangnya, perspektifnya seperti apa? Apakah ada terobosan di sana? Pak Dede, silakan. Kami di DPR RI ini sebenarnya tugasnya menerima masukan dari masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya mempersatukan persepsi bapak-bapak dan ibu ini sini. Karena saya melihat antara Kementerian Kesehatan lebih berbicara tentang bagaimana berkembangnya industri kesehatan itu sendiri, fungsi kesehatan, Badan POM bagaimana melaksanakan pengawasannya, GAPMI tentunya Pak Adi ini bagaimana caranya supaya teman-teman asosiasi ini bisa berkembang dengan baik. Maka kami DPR melihatnya dari sisi lalu negara adanya di mana nih? Untuk memberikan satu benteng ketahanan bagi masyarakat, bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan obat, makanan, kosmetik, tetapi juga ada proteksinya. List paling pertama itu stroke jantung, kanker, gagal ginjal, ya hemofilia, terus kemudian diabetes. Ini karena gaya hidup, terutama makanan dan minuman. Jadi pertanyaan tadi Pak Adi, kebetulan kawan-kawan Pak Adi ini, GAPI ini saya browsing tadi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan yang mengatakan pertumbuhan makanan dan minuman, industri makanan dan minuman, olahan, terutama per tahun itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi hampir mencapai 9%-an. Bahkan pernah 10% atau akan menuju kepada 10% dari PDB. Meanings, saya akan ceritakan sedikit pada Bapak Ibu semua di sini, Badan POM ini merupakan sebuah lembaga satu-satunya badan di negara ini yang bertugas sebagai bentengnya masyarakat. Kalau kita bandingkan saja, saya tidak akan menyebut produk, ada yang namanya mie instan. Mie instan itu kalau kita di Eropa, ada produk dari Indonesia, tetapi rasanya tidak seenak yang di sini. Benar nggak Pak? Ya, nanti silakan dicek kalau yang sering pergi. Makanya kawan-kawan kita di luar negeri itu kalau misalnya pesen kepada kita, tolong bawain mie instan. Karena apa? Karena di sana itu MSG-nya itu tidak boleh tinggi. Ada batasan. Di kita masih tinggi. Kita ada sebuah minuman, saya nggak sebut namanya juga, yang sejenis teh tapi yang manis. Itu kalau di luar negeri nggak masuk itu. Karena kadar gulanya tinggi sekali. Di sini masuk. Sama juga kalau kita berbicara rokok dan lain-lain. Nah sekarang siapa sih yang mengawasi ini? Ini Badan POM. Dengan tadi yang dikatakan oleh Ibu Penny, dengan segala keterbatasannya, dengan aturannya yang hanya ada dari tahun 1971 berupa Perpres kalau nggak salah Ibu ya. Ya. Kementerian lembaga, bukan Badan POM. Jadi artinya mereka tidak punya perlindungan, nggak punya peraturan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana sekarang obat yang beredar saat ini, obat-obatan beredar, Bapak dan Ibu dengan mudah bisa membelinya secara online.
atau mungkin di pasar-pasar tertentu dengan harga yang relatif murah, tapi ada yang disebut namanya adalah disebutnya adalah KW Super atau ori. Obat itu pakai ori, pakai KW Super. Saya pernah menangani ada beberapa case di DPR, kami juga memanggil semua stakeholder. Itu bahan baku obat itu ada KW-nya sampai 16. KW1, KW2, KW3, KW4 sampai 16. Jadi bahan baku, karena kita 95% bahan baku obat itu masih imported goods. Sehingga kadang-kadang ada yang nakal tuh di tengah sana. Jadi yang mestinya belinya bahan baku yang baik, dia geser ke KW. Yang KW itu kadang-kadang mengandung yang tadi, bahan-bahan tadi. Nah inilah kemudian menjadi masalah. Sekarang yang disebut sebagai, kita menyebutnya sebagai perdagangan berbasis online, itu semuanya sangat mudah sekali. Tetapi hampir semua artis melakukan endorse, dan bukan hanya artis saja, sampai foto model, selebriti apapun, mengendorse yang ternyata setelah diperiksa oleh kawan-kawan Badan POM, 50% daripada itu semua adalah produk ilegal atau berbahaya. Itu sebabnya Badan POM mau tidak mau kami dorong, kami paksa, bahkan kami siapkan undang-undang RUASPOM yang salah satunya adalah menangani masalah daring ini. Kembali kepada masalah soal JKN tadi, bahwa untuk hidup sehat kita harus melakukan preventif. Preventifnya itu salah satunya adalah dengan memakan, dengan menggunakan produk-produk yang sehat, yang terjamin. Nah, produk sehat terjamin inilah bagian daripada preventif. Lalu kemudian negara hadir, di mana untuk negara hadir? Di Badan POM. Bayangkan Mas Imam, ini pernah ada satu kejadian, Pak Adi, ada produk obat. Produk obat ini oleh produsen obatnya dibikin sedemikian rupa, ada lisensi, ada izin, bikin pabrik, investasi puluhan miliar, dijual harga misalnya sebut saja 30.000. Tiba-tiba pemalsu dari Tangerang membuat produknya ala kadarnya, menggunakan nama top daripada produk tersebut, dijual 10.000. Kira-kira laku nggak? Laku. Luar biasa. Yang 10.000 itu, yang 30.000 nggak laku. Jadi yang laku adalah produk yang ilegal, produk palsu, yang asli kayak teman-teman Pak Adi ini kolaps, jungkir. Dan ternyata apotik pun menjual produk-produk yang palsu ini. Dan Badan POM saya rasa waktu itu ada Deputi 4-nya Pak Hendri ini, itu kerjanya nangkepinnya memang udah banyak sekali, mungkin kalau dinilai total ratusan miliar. Artinya RU pengawasan obat dan makanan urgent, menjadi penting, mendesak. Dan saat ini ketika kami sudah selesai, kami berikan kepada pemerintah, kepada Menteri Kesehatan, Presiden sudah menurunkan surpresnya kepada Menteri Kesehatan agar segera ditindaklanjuti. Tapi sampai sekarang alhamdulillah belum. Saya nggak tahu kenapa. Saya mohon pemerintah, Kementerian Kesehatan dan Badan POM duduk bersama. Ayo kita jalankan. Pak Adi tadi minta PIRT, bagaimana PIRT? Ya jelas lah Pak Adi, kalau misalnya orang bikin cilok, bikin batagor, tidak harus ke Badan POM. Cukup dengan Dinas Kesehatan. Lalu bagaimana nanti supaya enggak? Simple aja. Kalau industri makanan dan olahan yang industri besar, yang marketnya bukan hanya per kabupaten, ya dia harus masuk Badan POM. Tapi kalau marketnya hanya saya, istri saya jualan jus jambu, pasarannya cuma antar sekolah, kenapa juga harus ke Badan POM? Cukup dengan izin Dinas Kesehatan. Nah inilah yang kayak gini yang kita harus garis bawahi. Pemerintah harus memiliki sebuah sikap. Terima kasih Pak Dede, jadi sangat jelas sekali. Mungkin saya ingin mengklarifikasi dikit. Yang saya maksudkan adalah kita harus bedakan antara kebijakan dan pengawasan. Nah, yang tadi saya maksudkan adalah bagaimana kebijakan keamanan pangan itu satu. Tidak bisa saya memproduksi cilok tapi saya kemas modern, packaging bagus, saya harus ke Badan POM dengan ingredients atau bahan tambahan pangan yang diatur ketat. Baik. Tapi saya produksi cilok di rumah tangga dengan bahan yang seenaknya saya, tanpa saya mengerti sebagai UKM produksi cilok, kemudian saya daftarkan di BRT, dibiarkan, dan itu banyak terjadi. Nah itulah yang banyak ditemukan. Jadi produk yang sama, satu perusahaan besar, yang satu perusahaan kecil, tapi yang perusahaan kecil ini mudah mendapatkan izin tanpa pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah ini artinya apa? Policy keamanan pangannya tidak sama, tidak ini. Padahal sebagai konsumen saya harus sama gitu. Nah itu yang kita perlu antara pengawasan dan kebijakan. Bahwa produk PIRT maupun juga produk MD standarnya harus sama.
ya. Hanya memang proses dan teknologinya yang berbeda. Kalau PIRT misalnya dia untuk sterilisasinya hanya tahan beberapa hari karena harus menggunakan teknologi tinggi kan kalau untuk produk yang bertahan lama dan bisa kemudian diekspor ke wilayah lain atau ke negeri lain. Nah, saya kira jadi standarnya sama. Hanya sekarang yang PIRT itu memang untuk produk-produk yang langsung dikonsumsi, yang itu. Jadi ada batasannya. Plus tetap mereka itu sebetulnya memang dalam pembinaan dengan Badan POM juga. Terus pelaku usaha datang, kami training, kemudian kami buka desk untuk mereka juga bisa daftar kalau mau MD ya, atau kalau UMKM ya nanti akan PIRT tapi kita bina. Ya. Kasusnya kemarin itu yang dengan label palm oil free tersebut itu kan produk UMKM PIRT. Dia yang memberikan PIRT-nya izin edar PIRT-nya tidak paham bahwa labeling tidak membolehkan adanya label dengan bunyi sedemikian ya. Permasalahan kita yang dikaitkan dengan pelanggaran di post market juga semakin besar. Nah, bayangkan kalau itu pangan, sehingga memang untuk pangan kita akan terus memberikan, saya juga mendorong untuk notifikasi. Nah, bisa untuk industri besar juga bisa notifikasi kan, asal mereka sudah mempunyai sertifikat manajemen resiko. Itu jadi kita pastikan dulu sudah berproses dengan Badan POM bahwa sarana produksinya itu memang sudah memenuhi aspek-aspek keamanan. Ya kita lepas, akhirnya produknya tinggal hanya notifikasi saja. Ya itu insentif yang kami berikan. Pre-market dipercepat, tadi disampaikan Pak Dede. Tapi post market memang harus kita perkuat dan salah satunya adalah dengan perkuatan deputi penindakan itu. Dan perkuatan deputi penindakan harus bersamaan dengan perkuatan dari juga mereka, otoritas mereka dalam melakukan penyidikan PPNS. Nah itulah gunanya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Sedikit banyak bicara soal RUU Pengawasan Obat dan Makanan. Sejauh mana atau apa komentar dari Kementerian Kesehatan terkait dengan RUU ini? Apakah ada percepatan yang akan segera dilakukan? Baik, terima kasih Mas Iman. Jadi saat ini di Kementerian Kesehatan bersama KL terkait memang sedang memproses penyusunan DIM tadi, daftar isian masalah. Diharapkan tanggal 20 Menteri Kesehatan sudah bisa mengirim ke Setnek untuk selanjutnya untuk dibahas. Nah, saya menanggapi yang lain tadi ya, saya sangat setuju tadi yang disampaikan Pak Dede tadi terkait kita bagaimana memberdayakan masyarakat untuk tadi tahu, mau dan mampu mengenali berbagai makanan obat tadi. Program yang disebut dengan Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tadi bagaimana kita mencegah untuk saat ini kan lagi menjadi masalah itu tadi transisi epidemiologi bahwa penyakit tidak menular itu begitu tinggi. Kami sebenarnya juga punya puskesmas itu melakukan pengawasan pada industri rumah tangga di rumah-rumah tadi agar bagaimana mereka itu memproduksi secara sehat dan aman tadi. Karena kita juga sudah punya Permenkes 30 tentang batasan atau pencantuman label gula, garam, lemak itu juga sampai saat ini kan belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Kementerian Kesehatan ini ketika dalam pembahasan dengan Menteri Kesehatan masalah anggaran, alokasi anggaran kan sudah naik di 5% dari APBN. Kesepakatan kami adalah tolong fokuskan 60%-nya di preventif promotif. Artinya penguatan prevention masyarakat terhadap kondisi kesehatan. Masyarakat kita belum paham ini bahaya nggak sih, kira-kira gitu. Yeah. Contoh yang sederhana aja lah, makan nasi terlalu banyak bahaya nggak sih? Makan jajanan-jajanan yang nggak enak saya nyebut namanya, yang bahan dasarnya terigu. Yang bahan dasarnya terigu, lalu garamnya banyak, itu bahaya nggak sih? Jadi edukasi inilah yang kami minta kepada Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa siapa sih yang punya fungsi melakukan edukasi? Jawabannya adalah Kementerian Kesehatan yang punya jaringan sampai dinas kesehatan. Karena fungsi puskesmas itu bukan merujuk ke rumah sakit, tapi salah satunya adalah dengan mengajarkan, mengedukasi masyarakat tentang makanan, pola hidup, air bersih, olahraga sehat, supaya tidak ke rumah sakit. Pak Dede Yusuf dulu, komentari ada beberapa tadi yang mungkin secara langsung. Ya, terima kasih. Mbak Indri dari Kompas, saya pikir benar sekali Mbak Indri. Emang
kopi ini jadi tren pada saat dulu kira-kira 20 tahun yang lalu yang ngopi itu hanya bapak-bapak. Ibu-ibu tidak ngopi, anak-anak tidak ngopi. Tiba-tiba ada lifestyle. Lifestyle inilah yang mendorong akhirnya anak-anak ini menjadi pengopi dan akhirnya memperbanyak creamer. Saya sepakat bahwa we have to be more aware about it. Jadi saya sudah ngomong sama Badan POM, bisa nggak kita bikin satu aturan main, kafe-kafe yang menjual kopi itu harus membuat namanya tanda-tanda notifikasi bahwa gula berbahaya begini, kurangi gula, atau termasuk juga kopi juga kan buat asam lambung dan sebagainya. Dan kopi ini kan sebetulnya salah satu produk yang addicted, memberikan efek kecanduan, adiksi, ya. Jadi harus diinformasikan. Karena tadi kuncinya adalah kesadaran daripada masyarakat, apa sih yang dia makan, apa yang dia minum. Kedua, saya juga sudah minta kepada Badan POM, ini penting. Hampir setiap minggu itu saya selalu ngirimkan kepada Ibu Penny dan jajaran Badan POM yang video-video viral di masyarakat. Ketika informasi ini beredar di dunia maya dan kemudian informasi yang ada satu-satunya hanya melalui video-video viral, akhirnya masyarakat membenarkan. Oleh karena itu kami meminta, bahkan saya memberikan anggaran kepada Badan POM agar IT base-nya harus siap. Punya war room lah ya. Dan sudah punya war room. Infrastruktur IT-nya harus ditambah, setiap hari harus ada yang melototin Facebook, Instagram, WA group, apa yang terjadi. Dan langsung Badan POM harus mengupload informasi. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi dari informasi yang tidak benar. Jadi kami minta Badan POM punya divisi khusus namanya divisi YouTuber. Ya, medsos ya. Jadi artinya mereka bikin konten. Bikin konten yang menjelaskan bahayanya ngopi dengan menggunakan creamer terlalu banyak. Harus ada itu. Kalau perlu gunakan selebriti YouTuber itu tadi. Gitu. Ya, daripada ngendorse yang salah ya. Daripada mengendorse yang salah ya. RUASPOM. Jadi memang rinciannya begini. Sejak hampir 2 tahun yang lalu kami dengan Badan POM sudah diskusi panjang lebar tentang permasalahan WASPOM. 3 tahun yang lalu saya paksa Ibu Penny untuk bertemu dengan semua stakeholder Ibu ya. Dengan asosiasi, organisasi masyarakat untuk mendengar. Dari hasil mendengar itu kami mencoba menghimpun ada sekitar 10 isu utama di dunia pengawasan obat dan makanan. Lalu dituangkan dalam DIM. Ternyata DIM yang diusulkan oleh Badan POM ini terlalu komprehensif, terlalu, kalau saya katakan pengen sempurna, kira-kira gitu. Ada juga dari pihak asosiasi juga pengennya begini begitu. Maka harus dicari titik temunya. Nah, titik temu inilah yang kemudian dari DPR mencoba mengkompilasi menjadi DIM-DIM yang sederhana, tetapi yang penting adalah disetujui dulu, baru dibahas lagi dalam pembahasan tingkat 2. Jadi semuanya sekarang bergantung dari pemerintah. Jadi kawan-kawan supaya tahu, lamanya membuat undang-undang bukan DPR. Karena kadang-kadang pemerintahnya juga prosesnya begitu panjang. Jadi saya minta tolong sebelum kami selesai masa bakti tanggal 30 September, kita ketok dulu panjangnya. Supaya nanti bisa carry over. Jamu jangan sampai ketinggalan. Jamu jangan sampai menjadi istilahnya anak bawang. Dia tetap harus kita proteksi. Mengapa? Karena di seluruh dunia, kita bicara Jepang, kita bicara Cina, kita bicara Korea, itu produk-produk herbalnya itu diproteksi. Di tengah tugas Badan POM mengawasi seluruh Indonesia, anggarannya hanya 1,9 triliun. Di mana dari 1,9 triliun, 1,2 triliun-nya habis buat gaji-gaji dan belanja pegawai. Jadi artinya apa? Sangat minim. Apa yang kita hadapi ya memang anggaran belum bertambah dalam 3 tahun ini juga memang pernah naik ya, nembus ke arah 2 triliun turun lagi gitu ya. Tapi yang hebatnya ini menunjukkan kinerja dari teman-teman di Badan POM adalah kami menciptakan banyak sekali. Jadi anggaran yang ada bisa dikelola dengan lebih efisien, efektif lagi karena bisa menciptakan gerakan-gerakan tadi, semua program-program yang tadi saya sampaikan itu adalah dalam kondisi anggaran yang memang tidak bertambah gitu ya. Kami baru saja mensosialisasikan dalam aspek, karena pengawasan juga kan menyangkut label ya, label dari produk. Nah, label itu kan
tujuannya adalah untuk edukasi, memberikan informasi pada masyarakat, dan kemudian tentunya setelah memberikan informasi diserahkan pada masyarakat untuk memilih. Ini harapannya adalah memilih yang terbaik. Kami punya namanya program kantin sehat. Jadi begitulah, Badan POM itu memang masuk ke segala lini ya. Jadi dikaitkan dengan preventif pun banyak sekali kami melakukan edukasi dan program-program yang sifatnya adalah juga memotivasi, mengedukasi, dikaitkan dengan jajan pangan anak. Tidak mungkin Badan POM bisa mencapai seluruh jumlah SD, SMP, SMA yang ada kan, jadi perlu kerjasama dengan dinas, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan saya sudah minta teman-teman balai itu yang melaksanakan itu juga bermitra dengan pemerintahan setempat di level masing-masing. Jadi memang koordinasi dengan pemerintah daerah setempat itu akan terus diperkuat. Dikaitkan dengan kehalalan. Nah, di aspek halal, Badan POM itu tugasnya adalah mengawasi label, tapi bagaimana mengevaluasi ya halalan suatu produk itu ada di Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ya, untuk obat dan makanan juga ada di sana. Adalah aspek competitiveness juga ya sekarang, dengan apalagi untuk negara Indonesia terutama ya, kesadarannya akan produk halal semakin besar, tentunya ini menjadi daya saing juga untuk produk-produk yang obat yang halal. Banyak sekali yang dilakukan oleh Badan POM untuk mendukung UMKM. Regulasi jadi satu regulasi, dua melakukan peningkatan kapasitas, jadi pendampingan ya, perkuatan kapasitas untuk memenuhi standar-standar yang ada terhadap UMKM, dan kami juga membuat program-program strategis ya bersama dengan 8 kementerian lembaga, yaitu program terpadu lintas sektor UMKM berdaya saing. Nah, untuk itu kami bekerja sama dengan inkubator bisnis yang kali ini ada di LIPI ya. Kita mulai dengan LIPI yang punya inkubator bisnis. Bagaimana dia mempool satu teknologi sehingga UMKM bisa menggunakan teknologi yang ada di LIPI. Khusus untuk UMKM pangan itu sudah ada insentif-insentif. Misalnya kami berikan 50% registrasi. Ya, jadi berkurang 50% untuk biaya untuk perizinannya. Plus juga kemudahan pendampingan tadi kan, kami selalu datang bekerja sama dengan dinas setempat, melakukan bimbingan teknis ya. Kemudian langsung kita open desk ya. Dan dengan demikian dibuktikan dengan semakin banyaknya kan produk-produk UMKM yang mendapatkan izin edar MD, dan kita kemudian bekerja sama dengan asosiasi retailer ya, untuk mereka menyediakan satu tempat di mana harus ada UMKM, produk UMKM, dan kami juga kan selalu mengawasi retailer dan produk UMKM ada di sana, dan masuk dan harus menerima produk-produk UMKM yang sudah MD tentunya. Itu salah satunya. Betul, jadi tanggal 17 Oktober nanti itu adalah titik awal mulai pentahapan dalam sertifikasi halal. Untuk makanan dan minuman diharapkan 5 tahun ke depan. Sedangkan obat baru akan mulai 7 sampai 15 tahun. Jadi ya memang saat ini boleh dikatakan semuanya masih berproses. Dinas Kesehatan juga sudah mencoba memberi sertifikasi, stikerisasi. Kantin tadi sudah memproses makanan yang memenuhi standar kesehatan dan sebagainya. Bagaimana terkait dengan bahan baku impor, kita sudah berproses saat ini. Diharapkan 2021 nanti akan terjadi penurunan 15% impor bahan baku. Kementerian Kesehatan pun anggaran untuk penelitian ini juga tidak banyak karena keterbatasan tadi. Kita mendorong dengan swasta, dengan keterbatasan tadi ya, diharapkan nanti akan meningkat dan sebagainya. Tapi paling tidak dengan adanya kebijakan ekonomi mendorong industri dalam negeri untuk berkembang dengan berbagai kemudahan tadi sudah menunjukkan peningkatan dalam investasi begitu. Ya, terakhir terkait dengan ING misalnya, Bu Kepala Badan sudah sosialisasi bahkan malam minggu ya Bu ya. Malam minggu sampai saya bilang ini Badan POM ini kerja gitu ya. Malam minggu sampai ke masyarakat untuk mengenalkan aturan-aturan baru ING. Tapi lagi-lagi masyarakatnya. Jadi kita nanti akan informasikan nilai lemaknya berapa, nilai karbohidratnya berapa, dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi saya mengajak konsumen untuk bisa
sadar bahwa ini perlu untuk diri sendiri. Sebenarnya kalau pendapat saya bukan kopinya yang salah, tapi gulanya itu yang kebanyakan. Jadi orang Indonesia kadang-kadang minum gula rasa kopi. Mungkin closing statement dari Pak Dede duluan, singkat saja. Miknya Pak Dede. Ya, saya mungkin kepada teman-teman semua pendengar atau juga yang melihat saat ini, prinsipnya begini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, hanya kita yang bisa melindungi diri kita. Jadi kenalilah, pelajarilah apapun yang kita makan, kita minum, kita pakai, agar rasa aman itu ada bagi diri kita sendiri. Negara fungsinya adalah membackup kita, tapi diri kita sendiri yang mencari tahu. Itu aja pesannya. Ya, kami selalu mengedukasi masyarakat untuk cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Saya kira itu basic sekali yang harus dipunyai, dan berbagai teknologi sudah kami berikan untuk mempermudah pemahaman dikaitkan dengan cek klik tersebut. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha ya membutuhkan informasi atau bantuan pada Badan POM, atau tadi seperti yang Pak Dede bilang banyak hoax, kembali ke Badan POM. Ya, kami ada akses, ada 1-500-533. Ada cek BPOM untuk produk ya, cek BPOM ya ada ya, cek pom.go.id gitu ya. Banyaklah informasi dan medsos. Dan terima kasih Pak Dede, saya kira memang betul respon terhadap hoax itu berulang-ulang. Sebenarnya informasi yang sama tiap tahun, 3 tahun kemudian muncul lagi. Nah, memang tugas Badan POM untuk memasukkan respon kita selalu ada. Selama ini hanya di website. Tapi ke depan mungkin perlu yang lebih aktif ya, bukan website, tapi medsos itu sekarang sudah mulai kita isi dengan jawaban-jawaban, penjelasan-penjelasan lebih luas lagi. Jadi edukasi pada masyarakat itu menjadi juga fungsi prioritas Badan POM, dan akan kita lakukan tidak hanya bertatapan langsung tapi juga melalui medsos ya. Sekarang adalah teknologi yang penting. Bapak Ibu semuanya, untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat agar kita bisa menghindari, mencegah berbagai penyakit tidak menular yang mengancam kita saat ini dan ke depannya. Terima kasih. Sebagai ketua asosiasi, saya mendorong para pelaku usaha baik besar maupun kecil rumah tangga untuk patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang ada dan memenuhi ketentuan-ketentuan itu untuk ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan sehat bagi masyarakat. Dan tentunya bagi konsumen harus selalu sadar bahwa kepentingan membaca label, mengetahui apa yang dimakan itu menjadi untuk kepentingan diri sendiri. Terima kasih.